Pria ini namanya Neville. Dia adalah seorang kapten pasukan Prancis yang sangat terkenal. Pagi itu Neville lagi siap-siap mau pergi melamar kekasihnya. Setelah rapih, Neville pun berangkat. Sementara itu di rumah keluarga bangsawan si calon tunangan, terlihat semua orang sedang sibuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Neville. Tak lama kemudian Neville tiba. Waktu semua panik dan gugup, seorang wanita cantik bernama Elizabeth tetap tenang menyambut sang kapten. Di depan pintu, setelah menyapa, Elizabeth pun mempersilahkan Neville masuk. Saat bertemu orang tua Elizabeth, tanpa basa-basi, Neville bilang kalau dia mau melamar adiknya Elizabeth yang bernama Paulina. Mendengar lamaran dari kesatria terhebat di Prancis itu, tanpa pikir panjang mereka langsung menerima. Di tengah kebahagiaan, ada prajurit datang membawa surat perintah tugas. Ada perang dadakan dan Neville harus segera berangkat memimpin peperangan di Austria. Mau gak mau, pernikahan harus ditunda sampai tugas selesai. Sebelum pergi, Neville berjanji selama bertugas nanti dia akan selalu mengirim Paulina surat. Selesai berpamitan, sang kapten berangkat. Namun berbulan-bulan semenjak kepergiannya, Neville sama sekali tak pernah mengirimi Paulina surat. Hampir setiap hari Paulina galau dan melamun di jendela mikirin Neville. Hingga akhirnya gara-gara terlalu sedih, kesehatan Paulina drop. Setelah diperiksa, dokter menjelaskan satu-satunya cara agar kondisi Paulina membaik adalah semangat hidupnya harus dikembalikan. Mendengar itu, Elizabeth kasihan. Tengah malam, demi bisa membuat adiknya semangat lagi, Elizabeth diam-diam menulis surat palsu pura-pura jadi Neville. Besoknya Elizabeth bilang ada kiriman surat dari Neville. Ia lalu membacakannya untuk Paulina. Dalam surat itu, Neville minta maaf baru bisa memberi kabar. Dia cerita selama perang, Neville terus memikirkan Paulina. Ia sangat rindu sekali. Paulina pun nyengir. Melihat semangat hidup adiknya kembali, Elizabeth senang. Bulan demi bulan berlalu, Elizabeth terus bersandiwara mengirim surat balasan untuk Paulina. Votre gaieté et votre bonne humeur me font chaud. Ma douce et innocente affaire, ce sera celui de retrouver la jeune... Il est un peu distant, vous ne trouvez pas? L'empereur a signé l'armistice, il est sur le... Riche avec nos troupes victorieuses. En chemin vers... Et un soldat de l'empereur ne saurait s'y soustraire. Mais les ordres sont les ordres. Gaieté de cœur que j'entreprends un tel voyage, qui leur dispute âprement ce territoire. Sécurité de nos colons harcelés par les Anglais. À ce qui paraît, le capitaine Neuville aurait lurette qu'elles sont revendues. Tout un élevage. À Pondichéry est douce et prospère. Hingga suatu malam, ketika Paulina sedang memamerkan surat kiriman Neville di depan teman-temannya, Elizabeth merasa bersalah. Waktu memperhatikan salah satu teman Paulina yang bernama Nicholas, Elizabeth sadar tuh bocah pasti suka sama Paulina. Daripada adiknya terus berharap ke Neville, Elizabeth pun memutuskan mengakhiri drama ini. Ia berencana nyomblangin mereka berdua. Malamnya Elizabeth menulis surat lagi. Namun kali ini isi suratnya adalah pesan-pesan terakhir Neville sebelum gugur di medan perang. Esok hari saat membaca suratnya, Paulina nangis sejadi-jadinya. Di tengah kesedihan, Elizabeth berusaha menenangkan sambil memberi Nicholas kode. Karena Nicholas sangat lembut dan perhatian, Paulina baper. Rencana Elizabeth pun berhasil. 3 tahun berlalu, suatu hari ketika Elizabeth sedang pergi ke pasar, dia melihat ada seorang gelandangan baru turun dari kereta kuda. Waktu ditegesin, Elizabeth kaget. Ternyata gelandangan itu adalah Neville.
C'est pas pareil. Mais non, Hein? Beaugrand. C'est Beaugrand! Sambil nahan malu, Elizabeth ngajak Neville ngobrol di tempat sepi. Elizabeth nanya selama 3 tahun ini kemana aja. Harusnya pergi berperang ke Austria, kenapa malah jadi gelandangan? Dengan santai, Neville menjawab dia cuma kabur karena nggak mau ikut perang. Dia nggak mau mati. Tanpa rasa bersalah, Neville lalu minta uang ke Elizabeth untuk bayar penginapan sekalian buat potong rambut. Nanti dia janji bakal nemuin Paulina dan minta maaf. Tapi Elizabeth melarang. Jangan. Dia setuju ngasih uang, asalkan Neville jangan pernah nemuin Paulina lagi. Elizabeth menjelaskan selama menghilang 3 tahun, dia sudah mengarang cerita tentang kematian Neville. Paulina sekarang juga udah nikah dan punya 2 anak, jadi nggak perlu lagi minta maaf. Biarkan adiknya hidup bahagia. Mendengar itu, Neville hanya terdiam. Setelah ngobrol panjang lebar, mereka berdua pun berpisah. 1 minggu kemudian, pagi hari di rumah, tiba-tiba ibu teriak panik ketakutan. Waktu ditanya, ibu bilang dia baru aja dapat kabar kalau Kapten Neville sekarang sedang menuju ke sini. Elizabeth shock. Baru aja diomongin Kapten Neville udah kelihatan di depan rumah. Semua pun buru-buru siap-siap menyambut kedatangannya. Ketika sampai, awalnya semua bingung gimana kalau lamaran yang dulu mau dilanjutkan lagi. Tapi pas Neville bilang dia datang cuma mau ngasih selamat atas pernikahan Paulina, semua lega. Karena udah lama nggak ketemu, ibu menawarkan Neville tinggal sementara waktu di sini. Dengan senang hati, Neville menerima tawaran itu. Di tengah obrolan, Elizabeth ngajak Neville ngobrol berdua di taman. Elizabeth nanya apa maksudnya ini, padahal Neville tahu Paulina sekarang udah nikah. Dengan santai, Neville menjelaskan dia sengaja datang soalnya udah capek hidup susah jadi gelandangan. Mendengar alasan itu, Elizabeth istighfar. Saat makan siang bersama keluarga Elizabeth, Neville menceritakan kisah perjuangannya selama di medan perang. Pada waktu itu, ketika kondisinya terpojok, Neville terpaksa harus melawan 2000 pasukan musuh sendirian. Bayangin, 2000 lawan 1. Meski hanya punya sisa 3 peluru, tapi sebagai seorang kesatria, Neville tak mau menyerah. Ia terus menembak musuh demi musuh hingga tersisa 1 peluru. Beruntung saat jarak pasukan musuh semakin dekat, bala bantuan tiba. Neville akhirnya selamat dan berhasil memukul mundur musuh. Cerita Neville barusan membuat semua orang kagum, kecuali Elizabeth. Melihat tuh bocah jago banget ngarang, dalam hati Elizabeth terus istighfar. Selesai makan siang, Neville diantar ke rumah tempatnya menginap nanti. Neville pun senang, kini dia bisa tinggal di rumah mewah dan dapat pelayanan seperti tamu terhormat. Sorenya, Elizabeth datang meminta Neville segera pergi sebelum kebohongannya terbongkar. Dia bakal ngasih duit 1000 franc atau 17 juta rupiah jika Neville mau pergi. Namun Neville menolak dan malah minta Elizabeth bantuin dia bohong. Toh seandainya nanti dia ketahuan, Elizabeth juga pasti akan ikut kena karena dulu udah bikin surat-surat palsu untuk membohongi Paulina. Elizabeth pun cuma bisa pasrah. Malamnya di tempat Neville, Elizabeth membacakan satu persatu isi surat palsunya biar nanti pas Neville ngarang ceritanya cocok. Setelah dapat gambaran, hari demi hari, Neville terus mengarang cerita ke semua orang. Si épais qu'on aurait presque pu le... On se baigne dans le fleuve sans se dévêtir. Alors qu'en fait, il acquiesçait. Et plus il acquiesçait, plus... Façon particulière qu'ont les hindous de dodeliner. Alors lorsqu'elles sortent de l'eau, là, tétons de fan... De grande humilité, car comme chacun se trouvait sain et sauf, sauvé par une bonne nouvelle, et non l'inverse. Pauline. Capitaine, Pauline. Pardon. Beberapa hari kemudian, agar bisa mengusir Neville, Elizabeth diam-diam berencana mengadu dombanya dengan suami Paulina, yaitu Nicholas.
Elizabeth sengaja menjatuhkan surat mesra Paulina dan Neville 3 tahun lalu di depan Nicholas. Sesuai rencana, waktu membaca surat mesra itu, Nicholas kaget. Elizabeth lalu memprovokasi Nicholas sampai marah. Dengan emosi, Nicholas bergegas pergi mencari Neville. Di ruang tamu, waktu Neville lagi seru-serunya ngarang cerita, mendadak Nicholas masuk dan menamparnya. Nicholas sangat cemburu sambil menunjukkan bukti surat mesra Paulina. Walaupun Neville sudah berusaha menjelaskan, Nicholas nggak peduli. Dia justru menantang Neville duel saling tembak 1 lawan 1 nanti sore. Semua pun panik tapi tak ada yang bisa mencegah. Setelah bubar, melihat senyuman licik di wajah Elizabeth, Neville sadar ini pasti ulahnya. Awalnya Neville percaya diri. Rencana Elizabeth sia-sia karena dia sama sekali nggak takut. Pas ngeliat Nicholas latihan nembak jago banget, lutut Neville lemas. Dia mulai mikir keras gimana caranya biar selamat. Nicolas, ne seriez pas un tantinet susceptible à reporter notre duel, absenter quelques jours? Non, je n'ai pas peur, non. Vous voyez bien que c'est elle? Viens, Nicolas! Sorenya di tengah hutan sebelum duel dimulai, Neville ngajak Nicholas ngobrol dan menceritakan kisah kehebatannya di medan perang biar tuh bocah takut terus nggak jadi duel. Bukannya takut, Nicholas malah makin tertantang. Bahkan dia juga menyuruh Neville milih senjata duluan. Neville pun semakin panik. Bon, allez, décidez-vous, monsieur. Oui, je vais prendre celui-ci. De vous placer à une distance de 10 pas. Êtes-vous prêts, les Deville? Lorsque je dirai tirer, armez! Beruntung pas mau adu tembak, tiba-tiba Paulina datang melerai. Paulina lalu memohon agar Kapten Neville tak melukai suaminya dan memarahi Nicholas habis-habisan. Karena kasihan melihat Nicholas terus diomelin, Neville ngasih tips gimana caranya biar tuh cewek diem. Neville ngebisikin kalau Paulina suka banget digampar. Nicholas pun langsung praktekin dan nampar Paulina. Seketika Paulina terdiam. Suami istri itu lalu pulang bersama-sama. Dari kejauhan, Elizabeth yang dari tadi nontonin mereka cuma bisa bengong. Keesokan harinya, saat Elizabeth masuk ke ruang kerja ayahnya, dia bingung kenapa ayah dan ibu lagi sibuk nyiapin emas batangan. Waktu mendengar kalau mereka mau investasi di pertambangan berlian milik Neville, Elizabeth kaget lalu bergegas menemui Neville. Di ruang kerjanya, pas Neville lagi mau transaksi, Elizabeth masuk terus ngajak ngobrol 4 mata ke ruangan lain. Elizabeth marah-marah sambil bilang penipuan ini udah kelewatan. Ini tindakan kriminal. Jika tak berhenti, maka dia akan lapor polisi. Pokoknya harus jujur ke orang tuanya. Mau nggak mau, Neville terpaksa menurut. Ketika bertemu orang tua Elizabeth, Neville berkata dia ingin mengumumkan sesuatu. Tapi bukannya mengakui kebohongannya, Neville malah minta restu untuk melamar Elizabeth. Mendengar itu, Elizabeth shock. Elizabeth pun tertawa. Dia nggak nyangka ternyata tuh bocah kebangetan licik. Dia lalu membongkar seluruh kebohongan Neville di depan orang tuanya. Namun sang ayah justru memarahi putrinya sendiri. Karena kesal semua lebih percaya Neville, Elizabeth menangis kemudian pergi. Keesokan harinya saat baru pulang, Neville kaget kenapa ada banyak tentara Perancis. Di depan pintu, Elizabeth menyambut kedatangan Neville sambil tersenyum licik. Pas masuk, ternyata di dalam ada jenderal Perancis. Melihat ada jenderal atasannya, Neville lalu menarik Elizabeth dan bilang kalau ini sudah berlebihan. Jika jenderal sampai tahu kebohongannya, bukan cuma ditangkap, tapi dia pasti akan dibawa ke pengadilan militer. Artinya dia bisa dihukum mati.
Elizabeth pun kaget dan merasa bersalah. Waktu makan siang bersama, Jenderal bertanya ke Neville tentang kondisi perang di Austria. Karena nggak mau Neville ketahuan, Elizabeth berusaha mengalihkan perhatian tapi gagal. Neville lalu menceritakan lebih detail bagaimana kisah perjuangannya selama perang sedramatis mungkin biar nggak kelihatan bohong. Jenderal pun tertawa bangga dan memuji kehebatan Neville. Beruntung Jenderal percaya. Di tengah obrolan, salah satu prajurit mengabarkan kelompok pemberontak mulai menyerbu. Mereka sudah terlihat di jarak 100 km. Jenderal lalu bergegas pergi. Neville dan Elizabeth pun lega. Selesai makan siang, di taman, Neville dan Elizabeth duduk berdua saling meminta maaf. Di momen itu, hubungan mereka mulai dekat. Di tengah keheningan, tiba-tiba Neville ngajak pacaran. Mendengar ajakan pacaran dari seorang kesatria paling terkenal di Prancis itu, tanpa pikir panjang, Elizabeth nolak. Namun karena suasananya canggung, Elizabeth bilang gimana kalau jadi rekan bisnis aja. Dia pengen dapat keuntungan 50% dari investasi bodong Neville. Neville pun setuju. Saat kembali ke rumah, mereka berdua bingung kenapa semua orang lagi ketakutan. Waktu tahu kalau sekarang kelompok pemberontak sedang menuju ke arah rumah mereka, Neville dan Elizabeth ikutan panik. Elizabeth lalu menyuruh Nicholas segera memanggil jenderal tadi, sementara Neville akan mengatur pertahanan di sini. Ketika semua sedang sibuk menyiapkan pertahanan dan meminta arahan Neville yang kebingungan cuma bisa bilang iya-iya doang. Karena merasa nggak bakalan menang melawan kelompok pemberontak, Neville mengajak Elizabeth kabur naik kuda. Melihat sikap pengecut Neville, Elizabeth kecewa dan meninggalkannya. Elizabeth lalu mengajak para wanita sembunyi di loteng rumah, sementara para pria bersiap di bawah. Tak lama kemudian, kelompok pemberontak akhirnya tiba. Di tengah kepanikan, Elizabeth kaget. Tiba-tiba Neville berjalan seorang diri menghadapi kelompok pemberontak dengan hanya memiliki 3 peluru. Persis seperti cerita karangannya selama ini. Sayangnya tembakannya cuma kena satu musuh doang. Saat peluru tinggal 1 dan jarak musuh semakin dekat, mendadak bala bantuan tiba. Pasukan musuh pun berhasil dikalahkan. Setelah melihat kehebatan Neville dengan kedua matanya sendiri, seketika Elizabeth jatuh hati. Beberapa hari kemudian, terlihat Elizabeth dan Neville akhirnya menikah. Namun di acara pesta pernikahan, ketika Neville dan Elizabeth sedang berdansa, tiba-tiba ada seorang prajurit datang membawa surat tugas perang. Sama seperti dulu, untuk sementara waktu Neville harus berpisah dengan Elizabeth demi memimpin peperangan. Sebelum pergi, Neville berjanji akan selalu mengirim Elizabeth surat. Setelah berpamitan, sang kapten pun berangkat menuju medan perang. Pas pasukannya jalan belok kanan, Neville malah belok kiri terus kabur. Melihat kelakuan suaminya, Elizabeth ketawa ngakak.